Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqnal ikhlasa fin niyati wal qawl wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ya kitab kajian Sulamut Taufik yang ke-6 ya. Insyaallah taala kita sudah sampai di al-fa'alul lima yurid. Qala al-muallifu rahimahullah taala al-fa'alul lima yuridu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Al-fa'alu, dat yang melakukan apa ya, lima yurid ya, yang kepada apa-apa yang dikehendakinya ya, tanpa ada yang menghalangi ya. Jadi Allah maha berkehendak. Al-fa'alul lima yurid. Allah berkehendak tanpa ada yang bisa menghalangi. Ya, ana uridu anta turidu wallahu fa'alul lima yurid. Ya, itu. Jadi kehendak Allah itu tidak bisa dihalangi. Jadi Allah berkehendak sesuai apa yang dikehendakinya. Ya. Jadi Allah maha berkehendak, maha melakukan apa yang dikehendakinya ya, tanpa ada yang dapat menghalanginya. Sebagaimana perkataan Rasulullah ya, yang sesuai diijazahkan kepada putrinya yaitu Fatimah Zahra, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Maknanya adalah apapun yang Allah kehendaki pada azal ya, apapun yang Allah kehendaki pada azal terjadinya sesuatu pasti terjadi ya, pasti terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki pada azal terjadinya ya, sesuatu, maka pasti tidak terjadi. Ya, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat ya, ini wala haula ya, tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali illa ya, wala quwwata ya, illa billah, tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Jadi kita tidak perlu ujub, tidak perlu merasa lebih baik, tidak perlu. Karena semuanya Allah yang menghendaki ya. Tidak perlu riya ya. Justru orang riya ini sudah mengingkari adanya ya Allah. Karena orang yang riya itu menginginkan pujian dari orang lain. Jadi dengan memahami makna dari lafaz la haula wala quwata illa billah, itu apapun dipuji itu tidak bermanfaat apapun bagi kita, ataupun cacian tidak akan menurunkan derajat kita, tidak akan, juga tidak bermanfaat untuk kita. Pujian tidak bisa membawa manfaat, kemudian cacian atau celaan atau makian itu tidak membawa madarat apa-apa. Jadi hanyalah Allah yang dapat melindungi kita dari dari perbuatan maksiat. Jadi kita bisa meninggalkan maksiat itu karena
kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan sedangkan kita bisa berbuat taat, berbuat ibadah ya, berbuat taat ya, itu karena Allah memberikan pertolongan kepada kita semua ya. Jadi kita tidak perlu mengharapkan pujian orang lain, yaitu yang disebut riya. Ya, kita harus benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa? Semua itu adalah pertolongan Allah dan juga perlindungan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala yang maha tinggi dan agung kekuasaannya. Ini bukan, tinggi itu bukan ukuran, tidak, tapi derajat ya, dan kekuasaan yang agung, yang Allah laisa kamitslihi syai'. Allah maha kuasa untuk menciptakan sesuatu yang ia kehendaki pada azal dengan mudah ya, tanpa ada satupun makhluk yang bisa menghalangi terjadinya. Ya, jadi al-fa'alul lima yurid, Allah kuasa. Ya, tidak ada contoh satupun, tidak ada. Allah menciptakan makhluknya tidak diberi contoh, tidak. Ya, Allah menciptakan sesuatu yang ia kehendaki tanpa kesulitan apapun ya, yaitu dengan mudah, tanpa ada sesuatu pun makhluk yang bisa menghalangi terjadinya ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik benda atau perbuatan, baik berupa kebaikan atau keburukan, kemaksiatan atau ketaatan ya, keimanan atau kekufuran, semua itu adalah terjadi dengan ma'isyah ya, dengan masyiah, dengan iradah ya, dengan kehendak Allah Ta'ala. Artinya Allah yang telah menentukan terjadinya sesuatu ya, baik sifat-sifatnya maupun waktu terjadinya ya. Jadi semua yang ada di alam ini, apapun yang terjadi, itu kehendak Allah Ta'ala. Ketika manusia berbuat ketaatan seperti sholat, ya, sholat, puasa, baca Al-Quran, sedekah lainnya, dan ngaji seperti ini, misalnya, ya, itu karena taufik Allah, pertolongan Allah. Artinya Allah menciptakan kekuatan pada diri manusia untuk melakukan ketaatan. Ya, Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menonton video ini, ya, juga yang sudah share video ini, ya, dalam rangka niat ikut menyebarkan kebaikan, dalam rangka ikut mendakwahkan dari dakwah ini, yaitu menyebarkan kebaikan. Nah, itu semua adalah pertolongan Allah Ta'ala. Jadi ketika manusia ya meninggalkan kemaksiatan seperti berjudi dan lain sebagainya, itu karena Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Jadi tidak layak bagi kita untuk sombong dan ujub, tidak layak. Jadi semua itu atas apa yang kita lakukan adalah perlindungan Allah. Karena ketaatan tidak akan dapat kita lakukan tanpa pertolongan Allah, dan meninggalkan maksiat itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah, ya, perlindungan Allah. Jadi itu yang kita bisa sampaikan untuk saat sesi hari ini. Nanti kita teruskan, lanjutkan di episode berikutnya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.